Bisa Bisa. Ini masuknya kemana bisa? de ke itu ke file apa ya? Di Zoom gitu, ada di dokumen gitu. Oke. Ya, aku yang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PPT yang kami kerjakan. Tugas 3. Next. Untuk nama kelompoknya itu yang pertama ada Adila Sanjaya, NIM 2020-432. Yang kedua Muhainur Bahtiar Rahman, ya, saya sendiri, NIM 2020-443. Lalu ada Galuh Ika Maulana, NIM 2020-513. Lalu ada Muhabil Faza Ramadan, NIM 520. Ya, mungkin yang soal nomor 1.1 akan dibacakan oleh Galuh. Oke, untuk yang soal nomor pertama, soal Anda diminta untuk merencanakan perjalanan udara dari Manchester di Inggris ke Pittsburgh di AS. Maskapai A murah, tetapi melibatkan terbang ke Chicago, menunggu di sana selama 3 jam, dan kemudian terbang ke Pittsburgh. Maskapai B adalah yang paling mahal, tetapi menawarkan penerbangan langsung. Maskapai C memiliki paket yang lebih murah dari maskapai A, tetapi melibatkan penerbangan dari Manchester ke Bandara Gatwick dekat London dan kemudian ke Pittsburgh melalui bandara lain di AS. Pertanyaan A, faktor apa selain harga yang dapat mempengaruhi pilihan maskapai penerbangan Anda? Pertanyaan B, bagaimana keputusan tentang maskapai dan rute mana yang akan dipilih memenuhi kriteria masalah Wicked. Kemudian next. Jawaban soal nomor 1.1. A. Selain harga tiket, terdapat beberapa faktor lain yang mungkin mempengaruhi pilihan maskapai penerbangan, di antaranya waktu tempuh. Apabila waktu perjalanan menjadi faktor yang penting, maka opsi penerbangan langsung dari maskapai B mungkin lebih dipilih karena dapat menghemat waktu. Namun jika waktu tidak menjadi faktor utama, maka opsi penerbangan dari maskapai A atau C masih bisa dipertimbangkan. Kedua, ketersediaan jadwal penerbangan. Jika penumpang memiliki kebutuhan khusus terkait jadwal penerbangan seperti harus sampai di tujuan pada waktu tertentu, maka jadwal penerbangan dari masing-masing maskapai perlu diperhatikan. Selanjutnya, Kualitas layanan. Kualitas layanan dan fasilitas yang diberikan oleh maskapai penerbangan dapat menjadi faktor penting bagi sebagian penumpang. Misalnya, apakah maskapai menyediakan makanan dan minuman selama penerbangan atau tidak, atau apakah kursi yang disediakan nyaman atau tidak. Yang keempat yaitu kebijakan bagasi. Penumpang perlu memperhatikan kebijakan bagasi dari masing-masing maskapai, seperti berapa maksimum berat dan ukuran bagasi yang diizinkan, serta apakah ada biaya tambahan yang perlu dibayarkan untuk membawa bagasi tambahan. Selanjutnya, yang B, keputusan tentang pilihan maskapai dan rute dapat memenuhi kriteria weak, weak problem karena melibatkan banyak faktor yang saling terkait dan kompleks. Keputusan ini juga dapat memiliki dampak yang luas seperti pada penumpang, maskapai penerbangan, dan pihak terkait lainnya seperti petugas di bandara. Selain itu, masing-masing faktor yang mengaruhi keputusan ini juga dapat memiliki trade-off yang kompleks. Sebagai contoh, apabila penumpang ingin memilih opsi penerbangan langsung dari maskapai B, namun biaya tiketnya terlalu mahal, maka penumpang perlu melakukan trade-off antara waktu tempuh dan biaya tiket dengan mempertimbangkan opsi penerbangan dari maskapai A atau C. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan ini, penumpang perlu mempertimbangkan
dengan matang semua faktor yang mempengaruhi keputusan dan melakukan perencanaan yang cermat untuk meminimalkan risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Soal nomor 1-3. Buat sketsa desain untuk satu atau lebih hal berikut. Yang A, kursi goyang terbuat dari kayu. Yang B, rak penyimpanan kayu untuk kaset audio. C, dudukan musik dari logam yang dapat diatur ketinggiannya dan dibongkar untuk dibawa dan disimpan. Kemudian, pikirkan tentang bagaimana Anda mencapai desain Anda dan perubahan apa yang Anda buat saat pemikiran Anda berkembang. Menurut Anda, perubahan apa lagi yang mungkin terjadi jika Anda harus membuat rencana terperinci untuk membantu seorang membuat item? Lanjut. Yang A, kursi goyang terbuat dari kayu. Untuk membuat kursi goyang yang terbuat dari kayu, pertama tentunya adalah mencari referensi desain terdahulu seperti apa bentuk kursi goyang yang sudah ada dan mengamati apakah ada kekurangan dari sisi pengguna yang sudah pernah menggunakan kursi goyang dari kayu lalu membuat sketsa dari data yang telah dikumpulkan dengan mempertimbangkan faktor kenyamanan, estetika, dan fungsionalitas. Ketika pemikiran sudah berkembang, beberapa perubahan yang harus saya lakukan dalam desain. Misalnya, jika saya menemukan bahwa kursi terlalu sempit atau tidak cukup nyaman, saya mungkin perlu menambahkan beberapa lekukan atau mengubah bentuk kursi agar lebih nyaman. Untuk rencana terperinci, saya juga dapat mengubah sudut kursi atau tinggi kursi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, menambah panjang tempat tumpuan kaki, membuat kursi lebih rebah supaya lebih rileks, dan lain-lain. Kemudian yang rak penyimpanan kayu untuk kaset audio. Untuk mendapatkan rak penyimpanan kayu untuk kaset audio yang optimal, pertama mempertimbangkan kebutuhan fungsionalnya dan memastikan bahwa rak tersebut dapat menampung kaset audio dengan aman dan mudah diakses. Kemudian mencari referensi desain ketika pemikiran sudah berkembang, beberapa perubahan yang harus saya lakukan dalam desain. Misalnya menambahkan lebih banyak rak atau mengubah bentuk ukuran rak. Saya juga mungkin akan mempertimbangkan menggunakan material yang berbeda jika hal itu memperbaiki kekuatan dan keindahan rak. Rencana terperinci untuk membantu merakit item ini. Sertakan detail teknis seperti ukuran yang tepat, bahan yang digunakan, spesifikasi peralatan dan alat, dan petunjuk langkah demi langkah untuk merakit rak. Kemudian yang C ini dudukan musik dari logam yang dapat diatur ketinggiannya dan dibongkar untuk dibawa dan disimpan. Faktor-faktor seperti fungsionalitas, portabilitas, dan keamanan dipertimbangkan saat merancang dudukan musik metal yang dapat disesuaikan ketinggiannya yang dapat dibongkar untuk dibawa atau disimpan. Saya mulai dengan membuat sketsa konsep yang menentukan bentuk keseluruhan dan fitur utama stand musik. Setelah itu mempertimbangkan material yang tepat untuk dudukan musik. Ketika pemikiran sudah berkembang, saya mungkin akan membuat beberapa perubahan desain seperti mengubah bentuk atau ukuran dudukan musik, menambahkan fungsi tambahan seperti penahan kabel. Rencana terperinci untuk membantu seseorang membuat item ini, saya akan mempertimbangkan detail teknis seperti spesifikasi material, dimensi, dan bagaimana cara merakit komponen dudukan musik. Next. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 1.4. Soal nomor 1.4 itu merancang perangkat lunak dibuat lebih kompleks karena kami merancang untuk urutan tindakan. Buat sketsa desain untuk satu set instruksi untuk membuat teh dengan teko dan kantong teh. Cobalah untuk mempertimbangkan masalah utama yang mungkin timbul. Misalnya tidak ada air di ketel, teh celup pecah, dan tidak ada ketel. Ini untuk step-stepnya. Yang pertama masukkan panaskan air menggunakan teko di atas kompor menyala. Lalu masukkan gula dan kantong teh ke dalam gelas. Setelah air mendidih, tuangkan air ke dalam gelas. Lalu diamkan gelas selama 3-5 menit untuk mensenyawakan teh dengan air. Lalu aduk gula dan teh. Dan teh siap disajikan. Untuk instruksi jika terjadi masalah. Yang pertama, jika tidak ada air di dalam teko. Jika tidak ada air di dalam teko,
untuk melanjutkan ke step selanjutnya, tidak ada cara lain selain air di dalam teko harus diisi terlebih dahulu. Selanjutnya, kantong teh pecah. Jika kantong teh pecah, maka teh akan menyebar ke seluruh gelas. Instruksi untuk masalah ini adalah memastikan keutuhan kantong teh sebelum menyeduhnya dengan air. Siapkan kantong teh cadangan. Dan cara lain jika sudah terjadi yaitu menyaring airnya terlebih dahulu sebelum meminumnya. Yang terakhir yaitu jika tidak ada teko. Jika tidak ada teko yang tersedia, maka kita harus menyiapkan wadah lain yang aman untuk memanaskan air, misalnya dengan menggunakan panci. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matikan ya. Ya, stop.